Halo, perkenalkan, nama saya Yulianti Pasaribu dari Prodi PGSD semester 3 dengan NIM 2012-03-046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan IPS di sekolah dasar. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan pengamatan pembelajaran IPS pada saat ini, baik pengembangan materi maupun proses pembelajarannya masih banyak memiliki kendala. Nah, apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Nah, pendapat saya tentang hal tersebut yaitu saya setuju. Mengapa saya setuju? Karena dilihat dari perkembangannya, masih banyak kecenderungan guru dalam mengajari IPS kepada peserta didik, di mana masih banyak terdapat guru-guru mengajari dengan cara konvensional atau cara tradisional, di mana pembelajaran yang dilakukan guru itu tidak berpusat kepada peserta didik. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas atau sarana yang ada di sekolah untuk melakukan suatu pembelajaran IPS. Nah, termasuk di dalamnya ini cara pembelajaran IPS terpadu dan efektif. Nah, di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik atau model pembelajaran, tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran IPS dengan baik, mengingat guru yang kurang memahami bahan kajian tentang ilmu-ilmu sosial yang lain. Yang kedua itu, untuk memilih konsep-konsep yang ada dalam ilmu-ilmu sosial sebagai materi pengembangan dan pembelajaran IPS, harus diseleksi sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pembelajaran IPS. Nah, saya akan mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyeleksi konsep-konsep yang harus dipenuhi dalam pembelajaran IPS. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam konsep pembelajaran IPS terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama, mengubah konsep ke bentuk pemikiran yang tepat untuk anak sekolah dasar. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Yang keempat, memilih komunitas dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan komunikasi. Yang ketiga, menurut Anda, pendekatan yang bagaimana yang selayaknya digunakan dalam mengembangkan materi dan pembelajaran IPS sesuai dengan fungsi Anda sebagai pembelajar di tingkat persekolahan? Pendekatan yang akan saya lakukan yaitu pendekatan lingkungan kemasyarakatan, di mana pendekatan ini lebih banyak membicarakan lingkungan fisik dan lingkungan budaya. Kalau di IPS dengan lingkungan fisik, mengajarkan anak-anak harus memahami keadaan lingkungan fisiknya seperti keadaan alam dan ekosistem lingkungan lainnya. Sedangkan di IPS dengan lingkungan budaya, mengajarkan anak-anak harus memahami nilai-nilai budaya nasional, regional maupun lokal, serta menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan budaya. Nah, soal yang keempat yaitu evaluasi yang akan dilakukan dalam pendidikan IPS secara berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan pelaksanaan tersebut? Nah, yang dimaksud dengan evaluasi berkesinambungan yaitu evaluasi yang dilaksanakan dalam pendidikan IPS secara berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah evaluasi ini tidak dilakukan dengan setahun sekali atau per 3 bulan atau per semester, tetapi evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan mulai dari proses perencanaan hingga proses belajar mengajar sambil memperhatikan keadaan, kemampuan, kecerdasan, sikap mental, dan lain-lain, sehingga nantinya anak didik dapat meninggalkan lembaga sekolah. Nah, sekian pembahasan saya tentang pendidikan IPS di sekolah dasar. Saya ucapkan terima kasih.